البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah, yang mana sekarang kita masih berada pada syarah artikel yang pertama, yaitu kitab Al-Ushul Sittah. Terakhir kita ambil bahwasanya orang-orang musyrikin atau orang-orang yang bid'ah wad dhalal, mereka pandai dalam memutarbalikkan fakta. Menurut mereka, orang-orang yang mengajak bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah zindiq majnun katanya. Allahul musta'an. Dikatakan zindiq, dikatakan gila yang mengajak bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terus menurut mereka itu bagaimana orang yang paham terhadap agama? Kemarin sudah kami bacakan, menurut mereka orang yang dikatakan paham agama adalah orang yang mengajak manusia itu bebas dalam berpendapat. Dan orang yang barakallahu fiik dibebaskan dalam beragama, terserah mau beragama apa saja, terserah mau berpendapat apa saja. Menurut mereka itulah paham agama. Padahal sebaliknya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan juga berdalilkan Al-Qur'an was Sunnah, yang namanya persatuan, berkumpul itu adalah di atas Al-Qur'an Sunnah. Bukan membiarkan manusia bebas dalam berpendapat, tapi diarahkan, diluruskan agar pendapatnya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan bukan pula dibiarkan manusia bebas milih agama. Tidak. Tapi didakwahi bagaimana caranya biar agama itu satu, yaitu agama Islam. Itulah yang namanya al-haq. Kita lihat aja apa yang mereka katakan, halaman 21 yang cetakan saya, yang anak pegang ini ya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi, wa shara al-amru bil istima' la yakunu illa zindiqun aw majnunun. Allahul musta'an. Akhirnya berkata orang-orang yang bodoh dan pandai memutarbalikkan fakta, menjadilah perkaranya, kata mereka, berkumpul bersatu di atas Al-Qur'an Sunnah itu tidak ada yang mengatakan kecuali orang zindiq, orang majnun. Bayangkan. Jadi orang yang mengajak kepada al-haq, mengajak kepada Al-Qur'an Sunnah, mengajak kepada As-Sunnah dikatakan majnun atau zindiq. Bayangkan. Ini termasuk tuduhan yang tidak benar. Dan sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika berdakwah di awal permulaan mendakwahkan agama Islam, orang-orang kufar Quraisy juga benci, enggak suka dengan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau terkadang dibilang kahin, dukun, sahir, tukang sihir, terkadang dibilang majnun. Bayangkan. Sampai saat ini pembawa al-haq, pembawa Al-Qur'an dan Sunnah, pembawa kebenaran senantiasa mendapatkan ujian, cobaan berupa cacian, makian, hinaan. Dimanapun mereka berada, semakin kuat di dalam memegang Al-Qur'an Sunnah, semakin kuat di dalam menyuarakan al-haq, akan semakin banyak ujian dan cobaan. Di antaranya ini, cacian, makian, tuduhan yang tidak benar. Dibilang orang asing, dibilang orang yang tidak mengikuti keumuman manusia, dibilang orang yang barakallahu ekstrim, dibilang dengan orang yang zindiq, majnun. Bayangkan ini. Ini namanya taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, bawahnya itu syarahnya disimak baik-baik. Alladzi ya'muru bil istima',
wa tarkil khilaf yaquluna anhu hadza kharijun 'alal ummah Allahul musta'an hadza zindiq katanya. Orang yang merintahkan untuk bersatu berkumpul dan meninggalkan perselisihan, mereka mengatakan ini adalah orang yang keluar dari umat ini. Ini adalah orang yang zindiq katanya. Jadi mengajak bersatu, mengajak berkumpul, meninggalkan perselisihan, bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah, bersatu di atas al-haq. Ajakan itu dibilang apa? Ajakan orang yang zindiq. Allahul musta'an. Kemudian dituduh apa? Orang itu keluar dari umat ini. Allahul musta'an. Li'annahu yulghi aqwalal ulama, kata mereka, dikarenakan orang yang mengajak bersatu, meninggalkan perselisihan itu menghilangkan pendapat-pendapat para ulama. Nah, ini syubhatnya mereka. Fa nahnu la nulghi aqwalal ulama. Padahal kita, kata Syekh Shalih Fauzan, kita tidak menghilangkan pendapat atau ucapan para ulama. Innama nu'riduha 'ala kitabillah. Masya Allah. Akan tetapi kita sodorkan fatwa dan ucapan para ulama tadi, kita sodorkan, kita tunjukkan di atas Al-Qur'an. Di hadapan Al-Qur'an cocok atau tidak gitu loh. Paham ya? Kita kan enggak dilatih untuk asabiyah fanatik. Tidak dilatih untuk apa? Barakallahu fiik, menjadi orang yang fanatik terhadap gurunya, terhadap syekhnya, terhadap pimpinannya, tidak. Tapi dilatih untuk kembali pada dalil, kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa kata Syekh Shalih Fauzan sini? Kami tidak menghilangkan fatwa ulama, kami tidak meninggalkan ucapan para ulama, tapi kami hanya menyodorkan, menunjukkan fatwa dan ucapan para ulama ini di hadapan Al-Qur'an, cocok apa tidak gitu. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita mengambil pendapat bukan semata-mata pendapat, tapi semata-mata karena dalil yang dipakai itu berpendapat. Karena dalil itu apa? Maksum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi bukan semata-mata pendapat ya. Sampai barakallahu fiik. Para ulama sering menukilkan kalamnya Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, mengenai apa? Agar orang itu tidak berlandaskan semata-mata fatwa, semata-mata pendapat ulama. Tapi dilihat lagi pendapat atau fatwa tersebut cocok enggak dengan dalil. Kalau cocok dengan dalil, fakhudhuh, ambillah. Tapi kalau tidak cocok dengan dalil, fatrukuh, tinggalkanlah. Ana nukilkan lagi ya kalamnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Apa kata beliau? Innama ana basyarun. Aku manusia biasa, kata Imam Malik ini ya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah mengatakan aku manusia biasa. Fangduru fi ra'yi. Perhatikanlah fatwaku, kata beliau. Perhatikanlah pendapatku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu. Selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an Sunnah, ambillah. Bayangkan, mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah, tinggalkanlah. Imam Malik, bayangkan, enggak mengajak untuk fanatik, ikuti aku. Aku adalah imam, aku adalah syekh, aku adalah seorang ustaz, bukan. Tapi diarahkan pada dalil, bayangkan ini. Imam Malik mengatakan, kalau cocok Al-Qur'an Sunnah, ambillah. Tapi kalau tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah, tinggalkanlah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Dan inilah al-haq. Jadi kalau ada fatwa ulama, kita tinjau ulang. Fatwa ini mencocoki dalil atau tidak. Karena orang-orang ahlu bidah wa dhalal, contohnya orang yang menghalalkan rokok lah, taruhlah. Itu juga punya fatwa gitu loh. Orang-orang yang membolehkan gambar makhluk nyawa untuk berdakwah punya fatwa juga. Tapi dalil cocok atau tidak fatwanya. Paham ya? Karena apa? Al-hujjah adalah Al-Qur'an was sunnah. Dalil adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan semata-mata fatwa ulama. Lihat ini. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas. Kami, kata Syekh Shalih Fauzan, tidak dibebankan untuk mengikuti manusia. Makanya ada kisah yang sangat mengharukan. Dulu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi berkunjung ziarah ke Mesir, diajak debat oleh Abu Hayyan. Abu Hayyan tahu sendiri, jago nahwu dia. Kalau bisa dikatakan pendekar nahwu lah Abu Hayyan itu. Namanya lumayan. Selainnya dalam artian di kelas-kelasnya termasuk orang yang pandai ahlu apa? Al-lughah, bahasa Arab. Datanglah Abu Hayyan berdebat dengan Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam ma'ruf. Abdul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim, Abdul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam ma'ruf. Diajak debat. Tentang bahasa Arab kalau tidak salah ya. Akhirnya rujukannya Abu Hayyan Alkitab.
Alkitab ini Alkitab karya siapa? Sibawayh. Jadi Sibawayh punya karya tentang bahasa Arab namanya Alkitab. Langsung ditegur oleh Abu Hayyan, "Ya Syekhul Islam, Anda telah menyelisihi apa yang ada dalam Alkitab." Syekhul Islam kan merasa tersentuh. Menurut Syekhul Islam Alkitab itu Al-Qur'an loh dikirain. Paham ya? Jadi Syekhul Islam mengira Alkitab itu Al-Qur'an. Langsung beliau kaget. Kitab siapa? Kata Syekhul Islam. Kata Abu Hayyan, kitabnya Sibawayh, Alkitab namanya. Langsung Syekhul Islam mengatakan, apakah Sibawayh itu nabi nahwu? Sehingga aku harus mengikutinya, bayangkan. Cerdasnya Syekhul Islam Taimiyah. Ketika didebat, diarahkan, kemudian beliau mengatakan, Abu Hayyan mengatakan, engkau wahai Syekhul Islam telah menyalahi, telah berseberangan dengan apa yang ada dalam Alkitab. Alkitab kan ma'rufnya Al-Qur'an ya, biasanya ya. Tapi Alkitab di sini adalah nama kitabnya Sibawayh, namanya Alkitab. Langsung Syekhul Islam mengatakan, apakah Sibawayh itu adalah nabi nahwu? Sehingga aku harus mengikutinya, katanya. Kemudian Syekhul Islam, Masya Allah, beliau ternyata luar biasa. Mutola'ahnya tinggi beliau. Beliau mengatakan, bahkan di dalam kitab, di dalam Alkitab karya Sibawayh itu, ada 6 kesalahan, lebih dari 70 tempat kesalahan. Paham ya? Kamu nggak tahu dan Sibawayh sendiri pengarangnya nggak tahu. Masya Allah. Jadi Alkitab karya Sibawayh itu, di dalamnya ada kesalahan kurang lebihnya melebihi 70 tempat kesalahan. Itu yang kamu wahai Abu Hayyan nggak tahu dan Sibawayh sendiri pengarangnya nggak tahu. Langsung marah Abu Hayyan, kemudian mulai mengkritik dan juga merendahkan dengan pantun. Syahidnya di situ Syekhul Islam nggak mau tunduk dengan Alkitab selain Al-Qur'an Sunnah, bayangkan itu. Jadi rujukan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam masalah bahasa Arab pun kalau antum larinya bukan pada Al-Qur'an Sunnah, bahaya. Paham ya? Karena apa? Karena memahami bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab bukan untuk mendebat Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi untuk tunduk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu perlu diperhatikan. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu bahasa Arab itu hanya ilmu wasilah, ilmu perantara, bukan ilmu ghayah. Paham ya? Jadi kalau kita baca perdebatan tadi sangat mengharukan sekali. Syekhul Islam cerdasnya luar biasa. Jadi tanya dulu, kitab apa yang antum maksud ini Abu Hayyan? Ternyata kitabnya Sibawayh, namanya Alkitab. Namanya memang Alkitab, itu jilidnya ada 3 jilid kalau nggak salah itu ya, ada tergantung cetakannya sih. Langsung Syekhul Islam ngomong, apakah Sibawayh itu nabi nahwu, nabinya nahwu, sehingga aku harus mengikuti Sibawayh. Paham ya? Di dalam kitab Sibawayh Alkitab itu ada kesalahan lebih dari 70 tempat kesalahan yang kamu tidak tahu dan Sibawayh sendiri nggak tahu. Masya Allah. Menunjukkan bahwasanya kuatnya dan juga barakallahu fiik begitu besarnya pengalaman serta keutamaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Beliau tetap menyandarkan kepada Al-Qur'an was sunnah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kisah tadi itu kalau antum ingin merujuknya bisa dilihat nih awal-awal Syarah Alfiyah Ibnu Malik karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik, di awal-awal permulaan itu disebutkan kisahnya. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Kata beliau, nahnu lam nukallaf bittiba'in nas. Kita tidak dibebankan untuk mengikut manusia. Innama umirna bittiba'il Qur'an was sunnah. Masyaallah. Ini kalimat ini jangan sampai lupa ini ya. Innama umirna bittiba'il Qur'an was sunnah. Akan tapi kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah yang Allah telah firmankan juga dalam Al-Qur'an Karim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dijelaskan dalam As-Sunnah, ma nahaytukum 'anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Semuanya dalil mengajak kepada Al-Qur'an was sunnah. Ikuti Al-Qur'an was sunnah. Wasiat Rasulullah SAW juga sama. Inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitabullah was sunnati. Aku tinggalkan kalian pada 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, kata beliau alaihi wassalam, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an dan Sunnah. Bayangkan. Jadi kalau mau selamat, tenang pikirannya, ikuti Al-Qur'an Sunnah. Jangan mengikuti perkara-perkara syubhat, bid'ah. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin, bid'ah sumber perpecahan. Di mana ada kebid'ahan pasti perpecahan terjadi di situ. Dan perselisihan, pertikaian. Tapi kalau di mana ada sunnah, persatuan di situ. Makanya ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah.
Paham ya? Dipermisalkan bagikan apa kemarin? Kazait wal ma', minyak dengan air. La yastami'ani abada, tidak pernah bertemu dan bersatu minyak dengan air itu. Itulah permisalan antara sunnah dengan al-bid'ah. Kita lihat lagi. Ini bagus sekali nasihatnya ini ya. Hadza huwal haq kata beliau. Inilah yang benar. Ma umirna bittiba'i fulan wa fulan, ya kan? Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti si fulan dan si fulan, bayangkan. Kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya. Makanya ketika ada perbedaan pendapat, sahabat berpendapat demikian, Rasulullah SAW berpendapat demikian. Kemudian ada perbedaan pendapat di situ. Ijtihadnya sahabat berseberangan dengan perbuatan dan juga sunnah Rasulullah SAW. Milih yang mana kira-kira? Milih ijtihad sahabat kemudian ada alasan ini kan ijtihadnya sahabat, atau milih Rasulullah? Milih Rasulullah SAW. Kita punya landasan juga. Wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah SAW. Ini tak sebutkan karena banyak orang yang terkadang mengambil pendapat sahabat, meninggalkan pendapat Rasulullah gitu loh. Paham ya? Contohnya masalah apa? Jenggot. Ijtihad sebagai sahabat Ibnu Umar dan juga yang lainnya. Kalau jenggot sampai satu genggam, melebihi satu genggam, boleh dirapikan. Dia boleh dikurangi, dirapikan. Ada segi 4, segi 3, yang bulat. Paham ya? Nah, sedangkan Rasulullah SAW merintahkan memanjangkan. Milih mana coba sekarang? Orang yang berakal, yang sehat, yang tidak terkotori syubhat akan memilih Rasulullah SAW. Qasus syawarib al-liha. Syukurlah kumis kalian, panjangkan jenggot kalian. Tapi kan ini ijtihad sahabat. Naam, ijtihad sahabat itu boleh kita pegang, boleh kita ambil kalau tidak berseberangan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Perhatian baik-baik ya, itu jangan sampai keliru. Jadi kita ketika melihat perbedaan seperti itu dalam kondisi sahabat berpendapat demikian, Rasulullah berpendapat demikian, ikuti langsung pusatnya. Paham ya? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun na'fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Maksudnya apa? Jalannya para khulafa'ir rasyidin di dalam mengikuti sunnahku. Bukan jalan per individu yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Perhatikan baik-baik di sini. Ma umirna bittiba'i fulan wa fulan. Penting ini. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti si fulan dan si fulan. Wallahu taala lam yakilna ila ara'ina wa istihadatina, masyaallah. Allah taala tidak pernah mewakilkan, membebankan kita untuk mengikuti pemikiran kita dan istihad kita. Bal anzala alaina kitabah wa arsala ilaina rasulah, masyaallah. Tapi Allah taala menurunkan untuk kita Al-Qur'an dan mengutus di hadapan kita Rasulnya. Mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan pernah terluputkan ini ya. Ada perselisihan, pertikaian, solusi yang terbaik, jalan keluar adalah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini ancaman orang yang menyelisih dalil. Barakallahu fiik. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang berseberangan, menyelisih, berpaling dari Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah al-haq datang di hadapannya, petunjuk ada di hadapannya, dalil hujjah ada di hadapannya, malah ngikutin siapa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin, malah yang diikutin jalan yang lain, bukan dalil. Apa balasannya? Nah, barakallahu fiikum, nuwallihi ma tawalla, kami pun berpaling dengan sebab dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan tampakkan dia ke dalam neraka jahannam, yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim mengenai apa? Solusi yang terbaik ketika ada perselisihan, nah dikembalikan ke Al-Qur'an Sunnah. Apa dalilnya, Rahman? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, lihat ini syahidnya setelahnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih, bertikai, bercerai-berai dalam suatu perkara agama atau perkara dunia yang ada kaitannya dengan agama, maka kembalikanlah kepada Allah, itu Al-Qur'an, dan Rasul, itu As-Sunnah. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu kenapa tujuannya? Karena untuk buktikan kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan dari akhirat atau tidak. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih
bagus kesudahannya. Dikembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah. Kalau antum taruhlah melihat di depan antum ini kebid'ahan, perpecahan, syubhat, rusak, pertikaian, hilang persaudaraan, kembalikan kepada dalil Al-Qur'an Sunnah. Tenang insyaallah bismillah. Cuman berat gitu loh. Mengembalikan kepada dalil itu berat karena butuh proses dan butuh orang berjuang, pahit rasanya. Tapi di balik itu tadi apa? Lebih baik kesudahannya. Seperti itu. Nah, memang surga diliputi dengan perkara yang orang kadang apa? Benci, enggak suka itu ya. Nah, barakallahu fi, butuh berjuang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi. Apa kata beliau? Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah taala, kepada Allah taala kecuali Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Kita lihat lagi. Wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam zala asy-syiqaq wa zala al-ikhtilaf wastamatil kalimah. Masyaallah ini solusi yang terbaik ini. Apabila kita mau kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, niscaya akan hilang perselisihan, hilang pertikaian, dan akan bersatu kalimat tersebut. Bersatu. Tapi kembalikannya mana? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau mengembalikannya tidak ke situ, dikembalikan pemikiran per individu kepada akalnya masing-masing, hawa nafsu, enggak akan bisa bersatu. Al-Qur'an was sunnah itu pedoman. Al-bid'ah was sunnah itu lawannya. Maksudnya apa? Al-bid'ah lawannya adalah sunnah. Al-bid'ah was sunnah la yastami'ani abadan, enggak pernah akan bertemu, berkumpul, enggak akan pernah. Pertempuran akan senantiasa terjadi sampai hari kiamat. As-sunnah wal bid'ah. Sebagaimana tauhid dan syirik. Dan bagaimana caranya, solusi yang terbaik kalau ingin bersatu, berkumpul ini? Dikembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah semua permasalahan. Mau permasalahan dakwah, metode dalam berdakwah, trik di dalam berdakwah, cara-cara di dalam berdakwah, kembalikan kepada para salaf dahulu bagaimana mereka berdakwah. Mulai dari para sahabat berdakwah bagaimana, para tabi'in berdakwah bagaimana, para atba'ut tabi'in berdakwah bagaimana, seperti itu. Tenang pikiran. Tapi kalau kita kembalikan per individu, ada yang dimodifikasi caranya, ada yang ditambah-tambahin, ada yang model baru, ada yang istihsanat. Ingat-ingat, istihsanat ini yang berbahaya sekali. Istihsanat itu menganggap perkara itu indah padahal mungkar. Ini kalau kayak gini bagus ini. Zain kalau seperti ini. Nah, padahal dia inginnya kebaikan, inginnya ada perkara yang bagus menurut dia, tapi menurut syariat jelek itu loh. Paham ya? Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Paham ya? Nah, hindari. Agama itu dibangun di atas apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tauqifi. Tauqifi memahami mana tauqifi ya? Tauqifi itu terhenti di atas dalil. Nah, ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkali-kali ya. Di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah apa kata beliau? Ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam beserta apa? Dalil-dalilnya. Bukan dengan hawa nafsu wala akal wala barakallahu fi pikiran per individu. Kita lihat berikutnya. Atadruna annahu ila ahdin qarib kana fil Masjidil Haram arba' maharib. Ini dahulu ya. Kata beliau, tidakkah kalian mengetahui? Pada waktu yang dekat tidak jauh, dahulu kala di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Dulunya, sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, di Masjidil Haram ada 4 maharib mihrab. Mihrabnya Syafi'i, Hambali, Maliki, barakallahu fiik, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, seperti itu. Mereka masing-masing yang fanatik dengan apa? Imam tadi, mereka salatnya beda-beda. Ada yang di awal waktu, ada yang di pertengahan waktu, macam-macam. Nah, sebelum dipersatukan ini. Sehingga terkadang itulah yang bikin perpecahan. Ta'assub, fanatik madhabi. Paham ya? Ini fanatik dengan Imam Ahmad, ini fanatik dengan Imam Malik, ini fanatik dengan Imam Syafi'i, ini dengan Imam Abu Hanifah, seperti itu. Akhirnya dikumpulkan. Dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dikumpulkan semua, dihancurkan mihrab tadi itu, dijadikan cukup kiblatnya satu, itu kiblat kaum muslimin. Mengarah ke Ka'bah semuanya. Paham ya? Mihrab-mihrab dihancurkan semuanya. Masya Allah. Kita lihat sini. Kullu ashabin madhabin yusalluna jama'atan wahdahum, ya kan? Masing-masing pemilik madhab, mereka salat berjamaah. Bersama mereka ahli madhabin, bersama madhab mereka. Bijiwal Ka'bah, di samping Ka'bah. Jadi mereka punya mihrab sendiri-sendiri itu ya. Yang Syafi'i salatnya di belakang apa? Di belakang orang-orang yang berpada Syafi'i di mihrab itu. Yang Hambali juga sama seperti itu. Jadi enggak jadi satu. Nah, itulah waktu itu yang diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di antaranya.
digempur semua, dihancurkan menjadi satu kiblatnya kaum muslimin, enggak ada perselisihan lagi di situ. Kita lihat sini. Naam, hatta qayyadallahu man jama'ahum 'ala imamin wahid wa zala walillahil hamd hadzal madhhab as-sayyi. Sampai Allah Taala bangkitkan, qayyadha itu bangkitkan ya. Sampai Allah Taala bangkitkan orang yang bisa mengumpulkan mereka di atas imam yang satu. Hilanglah dengan izin Allah Taala naam pemandangan yang jelek ini. Ada pemandangan jelek ini. Jelek dipandang kan? Ada Ka'bah, di sekeliling Ka'bah ada 4 mihrab. Masing-masing salat sesuai dengan mazhabnya, jelek kelihatannya ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak didoktrin untuk mengikuti mazhab tertentu. Nah ya. Nah, tidak didoktrin untuk apa? Ta'assub mazhabi. Ana Syafi'i, ana Hambali, ana Asy'ari katanya. Paham ya? Nah, ana Hanafi tidak. Ahlus Sunnah mengambil semua mazhab yang tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya cukup Sunni Salafi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, "Fala 'aiba man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi." Paham ya? Nah, artinya apa? Tidak ada salahnya, tidak ada jeleknya orang yang apa? Menampakkan mazhabnya para salaf, Sunni Salafi. Paham ya? Dan berbangga dengannya, menisbahkan kepadanya. Sunni Salafi itu enggak ada apa? Enggak ada larangannya. Enggak ada jeleknya. Nah, kenapa? Li'annahu la yakunu illa haqqan, karena mazhab mereka tidaklah terjadi kecuali benar. Karena sumber mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah para salafun salih. Khairul qurun, sebaik-baik generasi, digelari dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah. Al-Qurun Al-Mufaddalah, 3 generasi yang diberikan apa? Keutamaan. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia generasiku. Generasi siapa ini? Nomor 1 ini para sahabat. Kemudian setelahku yaitu para tabi'in. Kemudian setelahku yaitu para atba'ut tabi'in. Itulah para salafun salih. Ikuti langkah mereka, ikuti jejak mereka. Jangan mengikuti orang belakangan. Paham ya? Dalam semua aspek kehidupan kita, agama, metode dalam berdakwah, trik tata cara dalam berdakwah, upayakan ada salafnya. Sehingga tenang pikiran kita, barakallahu fiik. Upayakan ada dalilnya, tenang pikiran kita. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya barakallahu fiik berkaitan dengan dunia murni, enggak ada kaitannya dengan agama atau semisalnya, kembalikan ahlinya masing-masing. Paham ya? Masalah dunia ini ya. Tapi masalah agama sudah ada salafnya. Paham ya? Sudah ada salafnya. Jangan pernah kita menyelisih jalannya para salaf yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan juga perselisihan. Allahul musta'an. Kita ambil dikit lagi. Hada kulluhu min ittiba'il madzahib wa ittiba' al-ara'. Ini semuanya termasuk mengikuti madhab-madhab dan mengikuti pikiran-pikiran per individu. Hatta shalah farraquha, sampai salat itu mereka bercerai-berai, mereka pisahkan itu ketika masih ada 4 mihrab ya. Syaral Hanafi la yusalli wara'al Hambali. Orang yang mengikuti pendapatnya Hanafi, fanatik dengan Abu Hanifah, enggak mau salat di belakang imam, enggak mau salat di belakangnya orang yang mengikuti Imam Ahmad. Paham ya? Jadi yang Hanafi enggak mau salat di belakang Hambali itu karena fanatik mazhab tadi itu. Wal Hambali la yusalli wara'al Syafi'i. Hambali, orang yang mengikuti pendapat atau mazhabnya Ahmad bin Hanbal, enggak mau salat di belakang apa? Orang yang berpendapat atau mazhab Syafi'i. Wala yashalluna fi waqtin wahid, mereka tidak salat di satu waktu. Ada di awal waktu, pertengahan waktu, di akhir waktu, bayangkan itu. Nah, kata beliau, hadza yusalli fi awal waqt wa hadza fi akhirih, yang ini salat di awal waktu, yang ini salat di akhir waktu. Li'anna fulanan yara ta'khir as-shalah, karena si fulan berpandangan boleh mengakhirkan salat, wa fulanan yara taqdimaha, dan si fulan berpandangan boleh mendahulukan apa? Waktu salat, maksudnya di awal waktu. Wa yuriduna an yardau jami'an nas. Dan mereka menginginkan agar semua manusia ridha. Padahal ridha manusia itu puncak yang tidak bisa diraih. Ridha manusia puncak yang tidak bisa diraih. Kalau ingin mau meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, apa perkataan para ulama mengenai ridha manusia enggak bisa diraih? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah suatu puncak yang tidak bisa diraih. Antum bekerja, ada bos antum, sudah kerjanya lumak, masya Allah, diperbagus, datang tepat berwaktunya, tapi ternyata bosnya juga nggak ridho juga. Ternyata masih ada kekeliruan, masih ada kesalahan, masih ada kekurangan. Karena kalau kita mencari ridho manusia, nggak akan dapat. Tapi kalau kita mencari ridho Allah Taala, dimanapun antum berada, dapat insya Allah. Bismillah.
Tapi modalnya apa? Ridha Allah Ta'ala, beriman dan beramal amalan saleh. Dalam surat Al-Bayyinah, antum hafal surat Al-Bayyinah itu? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Itu kuncinya. Kalau antum ingin dapat keridhaan Allah Ta'ala, amalan saleh dan juga apa tadi? Keimanan. Udah. Tapi kalau mengharapkan ridha manusia, ghayatun la tudrat. Ridha manusia itulah puncak yang tidak bisa diraih. Naam, walaysa illa salamati minhum sabil. Kalian tidak akan pernah bisa selamat dari apa? Kritikan mereka. Naam. Kemudian fa'alaika bitta'ah falzamha atau falzamhu. Atau semakna itu. Maka wajib atasmu menempuh ketaatan dan terus-menerus di atas ketaatan. Karena kalau mencari ridha manusia tidak akan pernah didapatkan. Perhatikan, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Inilah imbas buruk terhadap fanatik madhabi. Itu ta'assub fanatik dengan madhab tertentu. Wa hadza wajadnahu fi ba'dil biladil ukhra baqiyan ila al-an. Benar ini. Kata beliau, ini kita masih menjumpai di sebagian negeri. Sampai sekarang masih ada seperti itu. Nah, seperti misalkan ya kalau di Indonesia ini kan mereka katanya mayoritasnya Asy'ari lah, Syafi'i. Paham ya, seperti itu. Kalau di Maroko Maghrib itu Maliki. Paham ya, sebagian seperti itu. Nah, kata beliau sampai sekarang masih ada seperti itu. Hatta Jum'ah, sampai salat Jumat kata beliau, la yusalluna fi waqtin wahid. Mereka tidak mengerjakannya, tidak salat Jumat di satu waktu. Bayangkan ini. Nah, ba'dhum la yusalliha ila 'indal 'asr ini. Sebagian mereka tidak ada yang salat Jumat kecuali apa? Menjelang salat asar di akhir waktu gitu loh. Bayangkan itu. Nah, li'anna fulanan qala kadza wa kadza, karena si fulan berkata demikian dan demikian. Ini lihat ini. Karena kembalinya bukan pada dalil, kepada pendapat si fulan. Wa idza arada ahaduhum an yusalli mubakkiran, dhahaba yusalli ma'a fulan, ya kan? Kalau ada orang, salah satu di antara mereka ingin salat cepat maksudnya salat di awal waktu, maka dia harus pergi salat bersama si fulan yang madhabnya di awal waktu. Bayangkan itu. Wa idza arada ahaduhum an yata'akhkhar shalah ma'a fulan. Kemudian kalau salah satu di antara mereka ingin mengakhirkan, menunda salatnya, maka dia salat bersama si fulan. Walakin indana walillahil hamd, yang penting ini. Akan tapi indana, nah barakallahu fi, di sisi kami walillahil hamd fi hadhil bilad, nah itu masih Saudi Arabia, fi dhilli hadhihi da'wah mubarakah, di bawah naungan dakwah yang diberkahi ini. Adu fil Masjidil Haram, mereka semuanya kembali ke Masjidil Haram ila ma kana alaihi salafus salih, yaitu sesuai dengan apa yang dahulu para salafus salih berada di atasnya. Yusalluna jami'an fi waqtin wahid wa khalfa imamin wahid. Masyaallah, mereka salat semuanya di satu waktu dan di belakang imam yang satu. Masyaallah. Ini di antaranya apa? Berkat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Sampai sekarang mufti am itu Al-Syekh. Yang berkuasa kerajaan Saudi Arabia Al-Saud. Paham ya? Itu di awal terbentuknya negara Saudi Arabia. Nah, barakallahu fiik, sampai sekarang ini kalau yang mufti am diambil dari Al-Syekh, keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham ya? Keturunan-keturunannya. Kalau yang raja Al-Saud, keluarganya Muhammad bin Saud. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum, itu yang kita ambil. Adapun landasan pokok yang ketiga insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu azza wa jalla bimanhi wa karamih an yutsabbitana wa iyyakum ala kitab was sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.